Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa sama kita anakku dalam pada hari ini tanggal 27 Juni 2024. Yang mana kita di tanah NKRI ini sedang dihebohkan oleh berita atau kasus dari Pina dan Vicky yang menghebohkan dan mencekam banyak sekali hamba-hamba Allah atau rakyat NKRI ini yang menitiskan air mata dengan adanya kasus Pina dan Vicky ini. Mengapa rakyat kecil menangis, menitiskan air mata membasuh tanah pertiwi ini, saudara-saudaraku? Karena yang dirseret dalam penjara, yang mencekam dalam penjara itu orang yang benar-benar tidak bersalah, sama sekali tidak bersalah. Namun disitulah saking hebatnya di tanah Kanoha ini yang bersalah bebas melenggang kangkung dan yang tidak mempunyai kesalahan sedikit pun mencekam dalam penjara. Luar biasa. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, di mana Pak suara Bapak? Kenapa Bapak bersuara tidak dihargai lagi oleh bawahan-bawahan Bapak? Kalau saya yang menjadi presiden, Pak, sudah saya dekamkan mereka ke dalam penjara apabila tidak mengikuti apa instruksi dari saya. Ini seandainya saya jadi presiden, Pak. Benar, Pak. Saya tidak akan cuman kata-kata dikejar. Saya matikan, Pak, orang itu. Bukan lagi dikejar, saya matikan. Nah, begitu juga Pak, seandainya saya ini jadi prajurit. Jadi seorang prajurit. Artinya pangkatnya bawah ya Pak. Jadi ada perintah dari komandan saya atau dari yang berbintang-bintang di pundak itu Pak, bintangnya sampai 1000 itu. Tapi perintahnya tidak benar. Katakanlah untuk melindungi bandar-bandar narkoba, ini umpama. Perintah dari atasan saya itu, saya tembak langsung mulutnya itu Pak. Kalau saya punya senjata 1000 pelurunya, 1000 itu langsung saya muntahkan, beblak langsung. Saya tembakkan kepada atasan saya yang kurang ajar itu. Karena itulah Pak yang disebut pengkhianat negara. Kenapa Pak saya berani berbicara seperti ini? Karena nenek saya Pak pejuang asli Pak. Benar-benar pejuang untuk menegakkan NKRI ini Pak. Jadi saya ini titisan pejuang Pak. Saya saja tidak menjadi anggota Pak. Karena keterbatasan ekonomi kita sehingga kita tidak bisa menjadi anggota Pak. Tapi nenek saya benar-benar jadi pejuang Pak. Benar-benar pejuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Itu Pak. Jadi apabila nenek saya dikhianati, tapi bukan berarti nenek saya saja Pak yang merebut NKRI ini. Semua pejuang NKRI ini pada saat itu menangis Pak dengan adanya rakyat yang berbuat tidak benar atau yang menjadi pengkhianat. Apakah pengkhianat-pengkhianat sekarang ini tetesan-tetesan atau keturunan-keturunan pengkhianat pada zaman penjajahan dulu Pak ini? Nah, kalau saya menjadi presiden Pak, itu sudah saya basmi habis itu. Sampai ke akar-akarnya Pak. Saya basmi habis betul. Ya supaya negara kita ini aman Pak. Bisa makmur rakyat kecilnya. Sudah banyak sekali Pak di TikTok itu menjelaskan. Kita contohkan aja negara-negara luar. Contoh Arab. Cuman punya minyak doang dia. Hanya punya minyak Pak. Tapi mereka luar biasa Pak. Kaya raya. Rakyatnya makmur. Dan banyak sekali negara-negara yang lain. Tidak mempunyai seperti kita ini. Nah di tanah NKRI ini semuanya ada. Tambang apa yang tidak ada? Ada semua. Emas, nikel, minyak, besi. Semuanya Pak, ada semua. Bahkan aluminium, segala macam itu ada semua. Apa yang tidak ada? Gunung, laut, waduh, kayu, pohon. Semuanya ada. Tapi rakyat menderita. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena inilah permainan pengkhianat-pengkhianat negara. Jadi sekali lagi, kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita berdoa bersama-sama. Semoga di tanggal 1 ini kelak ada ketuntasan. Anak-anak bangsa yang di dalam penjara itu, yang difitnah itu, bebas. Dan aparat yang bersalah, yang benar-benar bersalah, hakim yang bersalah, tolong diusut, dituntaskan. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum jangan dibalik-balikan, Pak. Kita sebagai rakyat kecil ini sudah muak melihat pekerjaan pejabat-pejabat yang tidak benar. Yang paling saya sangat muak itu Pak ada. Kalau yang maling singkong atau maling ubi atau maling ayam ditangkap oleh aparat babak belur Pak. Dipegang, diborgol, didorong, ditendang. Tapi kalau yang korupsi bertriliun-triliunan itu malah dikawal Pak.
Ada orang mendekat aja tidak boleh. Jangankan dipukul, jangankan dicubit, jangankan digandeng. Ada orang mau dekat aja tidak boleh. Nah, kenapa, Pak? Hukum berlaku cuma untuk rakyat kecil. Jadi saya sebagai tetesan pejuang 45, saya tersinggung, Pak. Dan benci dengan pejabat-pejabat, aparat-aparat yang kurang ajar menjadi pengkhianat negara itu. Ini dulu perjumpaan dengan kita, anak Sagu Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.